Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi hadana li hadzal wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkat limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita berjumpa kembali ya di episode ke-17 ya dari Daras Buku Budaya Ilmu. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa berjumpa teman-teman walaupun secara online seminggu sekali ya. Rasanya selalu jadi sebuah kebahagiaan dan juga recharge lah setelah mungkin seminggu dengan berbagai hal yang lain gitu ya. Kita ketemu lagi di Sabtu pagi ya di sini. Alhamdulillah bisa tetap istiqomah ya, nggak kerasa udah 17 minggu. Mungkin kalau plus-plus sama yang Readers Connect-nya mungkin sama pembukaan mungkin udah 20 minggu ya. 20 minggu berapa bulan tuh? Sekitar 5 bulanan ya. Cukup lama ya, Alhamdulillah. Kita udah berada di titik ini ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang udah terus mendukung, udah terus stay tune ya di sini. Secara continuously gitu ya. Semoga dari apa yang kita ikhtiarkan bisa menjadi ya wasilah kita ya untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah ya. Harapannya seperti itu. Dan can wait untuk mungkin sesi Readers Connect yang edisi ketiga ya, pertemuan offline kita berikutnya. Kemudian bisa segera terwujud ya, dan bisa momentum untuk silaturahim lagi juga gitu ya. Selain nanti mungkin silaturahim yang ke tempat-tempat yang lain juga ya, mungkin secara khusus ke teman-teman yang di luar Bandung. Seperti itu. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali ya teman-teman semuanya untuk lanjutan pembahasan kita setelah sebelumnya kita mengkaji tentang Andalusia ya dari sudut pandang beberapa prinsip-prinsip dan juga poin-poin yang ada di awal ya tentang bagaimana sih akhirnya yang menjadi rahasia atau prinsip dari pembangunan dan juga pembinaan budaya ilmu di Andalusia. Jadi kan di pekan yang lalu ya kita udah sama-sama bahas bahwasannya di Andalusia itu eh sekali lagi yang menjadi fundamentalnya atau fondasinya adalah bagaimana pandangan alam Islam yang mentarifkan insan dan ketinggian martabatnya dengan ilmu pengetahuan. Sehingga karena sikap bangsa tersebut yang dibangun ya terhadap upaya untuk mencapai ilmu pengetahuan, penghormatan dan juga motivasi, pada akhirnya hal tersebut yang berangkat dari jiwa dan kehidupannya ya, dan itulah yang kemudian menjadi budaya di dalam masyarakatnya. Begitu pula aspek tujuan menuntut ilmunya juga ya. Tujuan menuntut ilmu dan menyebar ilmunya memang betul-betul untuk meraih keridhaan Allah dan kebenaran gitu. Jadi bukan orientasi yang lainnya gitu ya. Bukan orientasi duniawi ya yang waktu itu sempat di apa yang pekan lalu kita bahas kata Ibnu Hazm ya bahwa jika memang kita menginginkan harta benda yang melimpah tentunya perjuangan kita ya lebih baik mungkin fokus aja di bisnis gitu. Tapi bukan menafikan juga bahwa orang yang menuntut ilmu itu berarti mungkin bakal kesusahan hidupnya, bakal kurang duitnya atau gimana. Enggak ya, tapi justru kalau kita lihat ulama-ulama dalam proses mereka menuntut ilmu, tentunya itu penuh perjuangan ya. Tapi untuk masalah kesejahteraan, ketika ilmu itu sudah melekat dalam diri, maka rezeki itu juga secara tidak langsung hanya akan menjadi mungkin dampak ya yang mungkin tidak diharapkan besar di awal, tapi pada akhirnya juga akan mengikuti gitu. Sejauh mana pengaruh ataupun dampak tersebut makin besar juga gitu. Rezeki yang mungkin bisa didapatkan gitu. Dan ulama-ulama dulu juga begitu amat dihargai kan sama pemerintahnya gitu ya. Gajinya tinggi gitu ya, yang mengajar di madrasah-madrasah tingkat menengah atau bahkan perguruan tinggi itu sangat diapresiasi sekali gitu. Kegiatan-kegiatan keilmuan pun juga mendapatkan insentif yang besar gitu sehingga orang-orang yang tercerdas di zamannya itu juga mereka punya motivasi yang lebih gitu ketika mereka menjadi penuntut ilmu ataupun juga menjadi pengajar gitu ya sehingga orang-orang di
penjuru Cordoba ya, ataupun juga bahkan orang Eropa berbondong-bondong belajar ke negeri cahaya ini ya, negeri Andalusia untuk keilmuan gitu ya. Jadi em, itu yang jadi prinsip dasar ya, karena ketika sudah bercampur ya, artinya motivasi keilmuan itu untuk mencapai harta dunia yang banyak, nah maka itu cenderungnya mungkin orientasinya bakal salah ya. Pun pendidikan yang dibangun juga untuk mencapai uang juga gitu, sehingga ketika aktivitas pengajaran ataupun juga keilmuan diberikan kepada siswa dan juga mahasiswa, yang dikejar adalah materi yang akhirnya menurunkan derajat dari keilmuan dan juga orientasi tersebut, yang akhirnya tidak bisa melahirkan budaya yang tepat gitu, tapi justru malah budaya yang pragmatis, budaya yang transaksional gitu ya, yang itu harus kita evaluasi bersama gitu. Nah, poin berikutnya yang akan kita pelajari di hari ini adalah poin-poin nomor berikutnya ya, poin nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Mungkin teman-teman udah makin penasaran ya, kira-kira apa sih yang selanjutnya gitu ya. Mungkin sebagian ada yang juga sudah membaca ya bukunya. Mari kita diskusikan bersama ya. Mari kita bedah, kita mulai selanjutnya dari poin ketiga. Nah, di sini udah ada Zaid ya, dan juga Bibil yang sudah bersedia untuk menjadi readers. Terima kasih ya kepada Kang Zaid dan juga Bibil ya untuk kesediaannya. Nah, untuk yang pertama akan dibacakan oleh Kang Zaid. Untuk poin yang dibacakan adalah nomor 3 ini, kesatuan antara ilmu agama dan bukan agama ya, dari awal gitu ya, sampai dengan eh, nomor 4-nya juga penguasaan berbagai bidang, sampai di nomor 5 yang bagian awal ya, kecermelangan membuahkan kecermelangan di bagian tamadun umat yang tengah-tengah, yang di akhir paragraf yang di bawah sini. Oke, kurang lebih itu. Apakah Kang Zaid sudah siap? Cek sound, tes tes. Suara terdengar? Oke, Oke. sip. Ini saya ada dua perangkat ya kebetulan, jadi mungkin videonya di satu ini, HP-nya di tempat lain suaranya. Apa apa ya? Tapi ini kan sinkron kan antara suaraku ini. Masuk juga ke Sinkron, sana. masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Tiga, kesatuan antara ilmu agama dan bukan agama. Tidak wujud pemisahan antara ilmu duniawi dan ukhrawi atau antara al-ulum al-awail dan al-ulum al-awakhir atau al-ulum an-naqliyah dengan al-ulum al-aqliyah. Penggunaan kategori-kategori ini hanya untuk memahami ruang lingkup sumber-sumber ilmu pengetahuan, bukan untuk menghalang kewajiban mempelajarinya, mengikut kemampuan dan keperluan seseorang atau masyarakat. Ibnu Hazm dalam Maratibul Ulum menyatakan bahwa oleh karena ilmu syariah itu penting dan harus diaplikasikan kepada semua bidang, maka sewajarnya lah dasar-dasar ilmu semua bidang dipelajari oleh ahli fikih. Begitu juga ilmu astrologi itu tidaklah sebenarnya sesuatu yang boleh dianggap ilmu, tetapi masih perlu dikuasai sebahagian umat Islam sebagai fardu kifayah agar orang awam tidak tertipu. Kesadaran tinggi akan kesatuan ilmu ini ditanam secara berterusan dalam kalangan masyarakat Muslim Andalusia. Lebih dari 100 tahun setelah Ibnu Hazm, Abul Walid Muhammad Ibnu Rushd tahun 1192 Masehi dalam kitab Fasl Faslul Maqal wa Taqrir ma baina syariati wal hikmah minal ittisal, kitab Fasal keputusan atau pengajaran dalam dan kepastian tentang hubungan antara syariah dan hikmah yakni falsafah, menegaskan keperluan memahami ilmu-ilmu burhani yakni yang bersifat kefalsafahan dan yang dianggapnya lebih tinggi daripada ilmu-ilmu khotobi atau retorikal untuk golongan awam dan ilmu-ilmu jadali atau dialektikal untuk para ulama fikih dan mutakallimun. Dalam kitab yang sama, beliau menjelaskan,
Jika aktiviti berfalsafah tidak lebih dari mengkaji kewujudan dan merenung fikir tentangnya sebagai ayat-ayat Tuhan yang Maha Pencipta, yakni kewujudan adalah hasil dari penciptaan dan yang menunjukkan kepada yang pencipta, maka semakin sempurna ilmu kita tentang kewujudan, semakin sempurnalah ilmu kita tentang yang mencipta. Dan jika syariah telah menyuruh umat Islam merenung fikir tentang kewujudan, maka jelaslah proses ini berfalsafah, yakni merenung fikir menjadi sama dan ada wajib atau sunat. Hujah Ibnu Rushd ini amat tepat dan berguna sebagai satu prinsip umum. Namun kita tidak boleh terima pegangan beliau dalam karya-karyanya yang hampir-hampir menyamakan kebijaksanaan berfalsafah serta tahap tertinggi pemikiran akliyah manusia dengan pemikiran Yunani, khasnya pemikiran Aristoteles yang dipahaminya melalui kacamata Plotinus. Dalam hal yang penting ini, kita pikir kaidah Abu Hamid Al-Ghazali lebih tepat, khususnya bagi umat Islam di era globalisasi ini. Al-Ghazali juga menghormati khazanah akliyah Yunani, tetapi lebih bersikap kritis terhadap khazanah tersebut dan menolak beberapa prinsip metafisika yang bercanggah dengan pandangan alam Islam. Masih dilanjut ya. 4. Penguasaan berbagai bidang. Ini lanjut aja ya Bang ya, atau dijeda dulu? Lanjut dulu aja. Oke. 4. Penguasaan berbagai bidang. Sepanjang sejarah Islam, para cendekiawan dan ulamanya coba menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui pemahaman dan penghayatan kategori fardu ain dan fardu kifayah yang tidak terpisah. Ilmu-ilmu agama dipelajari dengan tekun sehingga ke tahap tinggi karena ilmu-ilmu tersebut memberi kefahaman tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan. Sedangkan pemahaman tentang ilmu-ilmu alam semesta dan sejarah akan memberikan kefahaman tentang ayat-ayatnya yang diciptakan. Atas sebab itu, kita menyaksikan begitu ramai sekali cendekiawan Andalusia yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam case Andalusia, hakikat ini dapat dilihat dalam banyaknya karya-karya yang menceritakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan oleh cendekiawan di sana. Seperti karya Abul Qasim Said Al-Qurtubi atau lebih dikenal sebagai Said Al-Andalusi, wafat tahun 1017, itu 1070 Masehi, yang bertajuk Tabaqatul Umam. Tabaqatul Umam, kitab tentang kategori bangsa. Contoh lain ialah Abu Ubaidah Al-Laitsi, wafat tahun 908 Masehi, dikenal juga Sahibul Qiblah, ahli dalam ilmu fikih, hadis, dan ilmu astronomi. Setelah belajar dari tokoh terbaik di negaranya, beliau berguru dengan tokoh-tokoh agung seperti Al-Mazni dan Rabi' bin Sulaiman ketika di Mesir. Yahya ibn Yahya wafat 927 Masehi pula berasal dari Cordoba dan pernah belajar di wilayah Islam Timur. Yahya menguasai ilmu matematik, astronomi, perobatan, dan ilmu-ilmu tentang berbagai cabang bahasa Arab, sejarah, hadis, dan ilmu kalam terutama aliran Mu'tazilah. Saya sendiri yang juga seorang qadhi menguasai bidang bahasa, sejarah, falsafah alam tabi'i, matematik, dan astronomi. Begitu juga dengan Ibnu Hazm, fikih, puisi, falsafah, perbandingan agama, Ibnu Bajah, wafat 1139 Masehi, musik, falsafah, dan puisi, Ibnu Tufail, falsafah, perobatan, Ibnu Rushd, falsafah, sains, kimia, kaji hayat, fisik, perobatan, fikih, dan Ibnu Khaldun wafat 1406 Masehi, fikih, sejarah, bahasa, falsafah, politik, dan lain-lain, dan ramai lagi. Malah secara umumnya, ahli falsafah di dunia Islam pada zaman itu tidak mendapat pekerjaan melalui bidang itu, tapi melalui bidang-bidang lain yang lebih praktikal seperti perundangan Ibnu Rushd dan perubatan Ibnu Tufail. Harus ditegaskan di sini bahwa pencapaian mereka bukanlah sesuatu yang mustahil diulangi pada zaman kita ini, walaupun kita sedang menyaksikan pertambahan cabang ilmu dan maklumat. Ini karena kaidah pengajian mereka tidak menekankan kepada quantity subjek atau buku yang dipelajari, tetapi kepada quality subjek dan kepada keunggulan guru-guru dan kitab. Inilah antara lain kemudiannya menjadi cadangan resmi Ibnu Khaldun untuk para pelajar. 5. Kecemerlangan membuahkan kecemerlangan.
Salah satu lagi ciri iklim kehidupan intelektual mereka ialah pengiktirafan kewibawaan atau otoriti. Semua pelajar yang serius dan pemimpin yang mau dihormati dalam sejarah akan mencari dan mengejar tokoh-tokoh ilmuwan yang paling berwibawa dalam bidang masing tanpa mengira sama ada mereka itu muslim atau tidak, tanpa mengira jarak geografi selagi mereka mampu. Walaupun kewibawaan seseorang pelajar itu bergantung kepada nilai hasil usahanya sendiri, tetapi nilai pribadinya banyak terbantu oleh kualiti guru-gurunya. Tokoh-tokoh berwibawa melalui pengalaman bermanfaat dan penelitian mendalam akan mendidik murid-muridnya tentang perkara-perkara penting dan menepikan yang remeh-temeh dan yang menghabiskan waktu dan sumber. Setelah menghuraikan isu-isu pokok, mereka menunjukkan masalah-masalah besar yang perlu dikaji dan diselesaikan di tahap cutting edge dalam istilah kita hari ini, bukan untuk mengulangi apa yang telah diketahui umum di peringkat yang paling rendah. Dengan cara ini, ilmu akan berkembang. Satu demi satu generasi, lapisan pelajar akan lahir dan menyumbang kepada kecemerlangan ilmu pengetahuan dan kegemilangan tamadun umat. Selesai sampai di sini. Terima kasih Bang Rama dan Tevia kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bang Rama. Eh, Terima kasih kepada Zaid ya atas pembacaannya. Mungkin sebelum kita mulai, apakah ada tanggapan dari teman-teman terkait apa yang tadi sudah dibaca bersama ya, dari poin nomor 3 dan nomor 4 mungkin? Oke, sambil kita bahas aja kali ya. Jadi, em, benar ya yang kata So ini, rezeki itu bukan tentang harta ya, tapi menjadi penuntut ilmu juga sebagian dari rezeki ya. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan keinginan, motivasi gitu kan. Kita diberikan sebuah asa atau cita gitu ya. Itu juga suatu hal yang bisa dibilang bahkan privilege juga ya teman-teman. Jadi em, kayak saya baru ngeliat juga salah satu Twitter, ada yang bilang kayak gini, salah satu bentuk rezeki itu adalah ketika kita telah belajar dan kita memiliki sikap gitu loh. Sikap misalkan punya value dalam diri, punya integritas, punya toleransi yang tinggi gitu kan, punya kesabaran. Hal-hal kayak gitu yang mungkin apa ya, buah dari sikap, buah value itu sebenarnya hal yang mungkin nggak sama dengan harta ya. Yang mungkin kalau orang ngejar harta ya mungkin dapat secara fisiknya materi ya harta gitu kan, nominal gitu. Tapi efek atau dampak dari ilmu kan mungkin kelihatannya abstrak ya, nggak kerasa gitu. Tapi manfaatnya nyata adanya gitu dengan kehadiran orang berilmu, dengan sikapnya, dengan ketawaduannya gitu ya, dengan kebijaksanaannya adalah rezeki yang tak ternilai sebetulnya ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun juga orang di sekitarnya. Dia mudah-mudahan kita bisa terus meluruskan motivasi kita ya teman-teman, karena tentunya di tengah tantangan zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang mungkin eh, bisa mengubah ya atau menggoyang istilahnya cita kita ataupun juga idealisme kita. Gitu. Nah, di bab yang ini, di chapter ataupun subchapter berikutnya ya, di sini terlihat bahwasanya Andalusia itu sangat apa ya, sangat concern bukan hanya pada ilmu agama ya, walaupun pada masa itu Andalusia menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah yang kedua. Tapi kenapa akhirnya Andalusia juga bisa sangat maju ya, bisa menjadi mercusuar peradaban juga selain Baghdad, karena waktu itu juga eksis ya dua pusat keilmuan, baik di Baghdad ya, di ibu kota Abbasiyah maupun juga di Umayyah di Andalusia ini, karena adanya integrasi ilmu pengetahuan tadi gitu. Bukan hanya secara agamanya aja gitu ya, tapi juga yang bukan agama gitu. Hanya al-ulum al-awail dan al-ulum al-awakhir dan juga al-naqliyah wal aqliyah gitu ya. Itu posisinya sama dan setara gitu ya. Jadi klasifikasinya bukan untuk mendiskriminasi atau mendikotomikan satu dan yang lainnya gitu, tapi lebih ke arah ya pengelompokan aja gitu. Nggak seakan-akan kalau sekarang nih ya, kalau sekarang kan kesannya adalah jangankan ilmu agama sama ilmu sains lah ya. Sorry, sama ilmu pengetahuan yang umum gitu.
Kadang-kadang antara ilmu saintek sama atau STEM dengan sosum aja itu ada kadang orang anggap ada gap gitu kayak udahlah nggak penting soshum gitu. Mending saintek aja yang lebih praktikal gitu kan. Atau kadang orang sosum mah terlalu kaku gitu. Sorry, saintek tuh terlalu kaku gitu. Sosum justru yang lebih ke arah untuk apa mengatur orang gitu kan, mengerti kompleksitas manusia, ngambil kebijakan politik dan lain sebagainya, atau ilmu bisnis yang jelas gitu kan. Nah itu aja sekarang antara ilmu duniawi ini aja udah ada segregasi gitu kan. Dan kan kalau zaman dulu ya kita lihat bahwa ulama-ulama bukan hanya pintar ya dalam hal ilmu agamanya aja karena itu menjadi memang fondasi atau yang kita udah bahas sebelumnya itu fardu ain, tapi juga ilmu-ilmu keduniawinya juga mereka kuasai dengan sangat baik ya. Dan ilmu keduniawiannya juga bukan hanya secara soshum yang filsafat, hukum, sastra ya, tapi juga mereka juga mengerti matematika, geografi gitu ya, mengerti juga tentang perhitungan, astronomi kayak gitu-gitu dan mereka mengintegrasikannya dengan sangat baik gitu. Tidak ada pemisahan antar itu gitu. Karena semuanya merupakan sebuah kebutuhan kan. Dan nanti kan yang di bagian berikutnya ya setiap orang bahkan bisa menguasai dua, tiga keilmuan gitu. Walaupun tidak semuanya ya. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa ya budaya itulah yang disuburkan gitu. Sehingga semuanya saling melengkapi, ada keilmuan yang menjadi fardu kifayah ya di sini. Dan itu dipelajari agar orang-orang mengerti gitu ya. Ada yang menguasai ilmu fardu kifayah yang lain di samping ilmu basicnya juga ya, sehingga semuanya saling melengkapi dari satu sama yang lainnya gitu. Dan di sini dijelaskan juga ya oleh Ibnu Rus ya. Ibnu Rus ini adalah salah satu tokoh filsafat Islam yang juga luar biasa ya, yang karyanya bukan hanya dihargai oleh umat Islam saja, tapi juga dianggap ya oleh Barat ya, orang Barat menamainya dengan Averroes, Averroes ya. Itu adalah menganggap bahwa Ibnu Rus ini adalah tokoh yang juga mengembalikan lagi ya kejayaan filsafat Yunani ya, membongkar kembali, mengambil kembali ilmu-ilmu yang sudah terkubur selama ratusan tahun ya, yang kemudian disintesiskan kembali dan pada akhirnya juga menjadi inspirasi ya bagi pelajar-pelajar ilmu dari Eropa yang belajar pada waktu itu ke Andalusia sehingga mereka bisa memahami kembali gitu apa yang menjadi ajaran nenek moyang mereka dalam tanda kutip ya Yunani karena Romawi selalu menisbatkan dirinya terhadap ini ya sejarah masa lalunya Yunani gitu ya menjadi akar mereka yang akhirnya itu juga sangat depresiasi ya beberapa pemikiran-pemikirannya gitu. Dan sih kan dikatakan ya bahwa ilmu burhani itu juga memiliki posisi yang penting ya selain ilmu khotobi ya, ilmu retorika, ilmu bicara gitu ya, ilmu pidato gitu ya, ilmu dan juga ilmu dialektikal, ilmu dialog, ilmu debat gitu ya. Karena itulah yang menggambarkan intelektualitas gitu ya. Kemampuan berpikir kita, kemampuan artikulasi, argumentasi, dan kecermerlangan wawasan gitu. Dan di sini kan ditegaskan bahwa ya ketika aktivitas filsafah itu adalah salah satunya juga ya mengkaji kewujudan dan merenung pikir tentang ayat Allah gitu kan. Mau apa merenung tentang penciptaan gitu kan. Maka ya semakin terpunarlah ya ilmu dan pemahaman kita tentang realitas, tentang dunia ini gitu ya. Dan ketika kita sudah punya pemahaman yang benar dan cara pandang yang benar tadi, karena filsafat adalah salah satunya juga untuk membentuk itu ya. Maka eh, kita punya lebih apa ya, punya lebih wawasan, daya pikir, daya cipta sehingga bisa lebih memahami ilmu fikih dengan lebih baik ya tentunya sangat menunjang ilmu syariat sehingga dalam rangka untuk kita bisa belajar ilmu fikih yang lebih filosofikal yang lebih menuju ke apa ya ke arah yang lebih mendalam dan bisa lebih merumuskan secara lebih bijaksana gitu ya. Tentunya hal-hal terkait filsafat ini bahkan ya kan ada kaidah fikih yang mengatakan ya ketika suatu hal itu menunjang untuk hal yang wajib gitu ya, maka hukumnya bisa jadi menjadi wajib juga ya atau paling minimal sunnah. Nah, jadi ini adalah salah satu prinsip umum yang bisa kita lakukan ya dan dari kebijaksanaan tersebut kita bisa mencapai pemikiran akliah yang tinggi gitu ya.
Walaupun memang di sisi lain ada beberapa kritikan ya terhadap pemikiran Ibnu Rushd ini sendiri ya, karena memang masih sangat karena agak cukup kental at some point di titik filsafah Yunaninya gitu ya, yang kemudian diberikan beberapa masukan oleh ulama-ulama berikutnya. Tapi pada akhirnya semangat untuk mengkaji lebih jauh terhadap filsafah ini, dan beliau kan juga adalah ahli perbandingan agama ya. Ada kitabnya bukan perbandingan agama, perbandingan fikih. Ada kitabnya yang berjudul Bidayatul Mujtahid, itu juga luar biasa ya karena membandingkan pendapat dari berbagai imam-imam dan juga eh, mazhab-mazhab gitu ya. Sehingga ya itu jadi sebuah karya fikih yang luar biasa lah dipelajari di berbagai sekolah, pesantren dan juga perguruan tinggi, dan itu adalah karya pure fikih gitu yang itu didasari dari semangat filsafahnya, walaupun kalau di beberapa karya filsafahnya at some point ada beberapa yang terlalu Yunani sentrik ya, tapi it's okay gitu. Karena ya inilah hazanah keilmuan agama kita ya, kita menghargai apa pemikiran yang baik dan mungkin beberapa yang kurang ya kita filter gitu. Jadi bersikap dewasa ya dalam keilmuan, dan perbedaan pendapat itu bukan hal yang asing lah, biasa lah gitu dalam dalam iklim intelektual gitu. Jadi tentunya tadi ya, ketika tidak adanya pemisahan antara ilmu ilmu agama dan duniawi, pada akhirnya juga akan menghantarkan pada poin keempat ini, penguasaan dari berbagai bidang. Nah, ilmu apa sepanjang sejarah kita ya, para ulama, cendekiawan gitu ya, itu ilmuwan, saintis itu antara ulama dan saintis itu ya, bahkan mereka juga mendapatkan titel itu sekaligus gitu ya. Beda sama zaman sekarang yang terkesan ulama itu hanya ulama agama aja, ilmuwan saintis ya berarti ya menempuh pendidikan formal dan ya udah jadi saintis aja gitu kan. Dan kan kalau zaman dulu itu ada integrasi antar keduanya dan klasifikasi yang jelas ya antara fardu ain dan kifayah, sehingga semua orang punya modal minimal lah gitu. Baik yang bahkan orang biasanya pun juga memiliki ilmu pondasi agama yang dasar ya, walaupun tidak harus menjadi ulama yang besar juga, tapi semua punya bekal gitu. Ada ulama yang menguasai duniawi dan juga ukhrawinya, pun orang-orang yang tidak begitu masyhur dalam agama itu mereka tetap punya pondasi agama yang kuat, sehingga ketika melahirkan karya di dalam bidang yang duniawi sekalipun gitu ya, mereka bisa menghasilkan kecermelangan yang luar biasa gitu. Karena ilmu agama di sini pelajari dengan tekun ya, karena bisa menghantarkan pada pemahaman ayat kauliyah dan kauniyah gitu ya. Seperti itu yang kemudian bisa menjadi inspirasi dan spirit gitu ya dalam pencarian dan juga pursuing of knowledge tadi. Makanya di sini apa banyak ya ulama-ulama ya di sini, Said Al-Andalusi ada kitab tentang kategori bangsa gitu ya. Ada ini kan berarti cabangnya di arah bidang sosiologi ya ataupun juga humaniora lah gitu. Apa Abu Ubaidah ada fikih, hadis dan astronomi gitu ya. Begitu juga beberapa ulama-ulama yang lain itu menguasai matematik, astronomi, perobatan, sejarah gitu kan, ilmu kalam dan lain-lain juga ya, menguasai bahasa. Wah, banyak sekali ya. Jadi polimet juga ya, sehingga itu menjadi budaya yang menyebar di seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Baghdad aja gitu ya, di Timur Tengah, tapi juga sampai ke Spanyol, Andalusia, dan setelah itu kan juga yang menginspirasi juga ya, hanya beberapa ratus tahun kemudian lahirlah Renaissance, Leonardo da Vinci ya, yang juga polimet yang menguasai berbagai hal. Mungkin orang-orang Barat sekarang tuh mengagumi banget, keren banget Leonardo da Vinci gitu kan, menguasai seni iya, menguasai engineering iya, sains iya gitu kan. Otak kanan dan kirinya sempurna gitu kan. Atau kayak Newton juga, Isaac Newton juga, dia juga adalah seorang filsuf ya, seorang ahli ahli apa? Ahli filsafat ya, seorang juga naturalis, ahli matematika juga integral gitu ya. Dan ahli fisika juga gitu. Dan juga punya pemahaman kekristenan yang juga cukup setara lah untuk menjadi seorang pendeta gitu ya. Sebenarnya bukan hal yang biasa ya, bukan sorry, bukan hal yang aneh ya, karena sebenarnya beberapa abad sebelumnya pun juga udah dicontohkan gitu, dan kita bisa melihat karyanya masih eksis sampai sekarang gitu ya dari ulama-ulama yang kemudian juga menjadi inspirator
dari gerakan Renaissance di Eropa tersebut kayak beberapa abad kemudian. Karena ya di sini kita lihat ya bahwa kompetensi Ibnu Hazm di sini dalam bidang fikih, puisi, falsafah. Ibnu Hazm ini juga yang jadi salah satu inspirator dari penulis ayat-ayat cinta ya, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi. Gue sangat terinspirasi lagi sekali ya dengan Ibnu Hazm dan bahkan pernah menulis karya-karya dan itu tuh berdasarkan filosofi cintanya Ibnu Hazm. Jadi teman-teman kalau mau banyak belajar tentang sastra dan juga tentang romansa gitu ya, Ibnu Hazm ini adalah salah satu rujukan yang luar biasa lah. Tapi beliau juga punya penguasaan fikih yang juga besar ya. Beliau bisa dibilang salah satu mustahid juga lah levelnya gitu ya. Walaupun mungkin di luar dari empat mazhab yang utama gitu ya, tapi pemikiran fikihnya juga jadi salah satu terobosan lah pada masa itu karena kegemilangan pemikiran dan juga penguasaannya tadi gitu. Ibnu Bajah gitu ya, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd ya, tadi kimia ya, falsafah, perobatan, fikih ya. Terus Ibnu Khaldun juga ya, ilmu apa sosiolog bisa dibilang sosiolog pertama dunia lah yang bisa memberikan gambaran observasi dan juga karya yang sangat komprehensif gitu ya tentang masyarakat, tentang peradaban, tentang jatuh bangunnya sebuah kota dan lain sebagainya yang kemudian menjadi rujukan bagi pembangunan wilayah dan juga politik di generasi-generasi berikutnya ya. Bahkan bukunya juga dibaca oleh Mark Zuckerberg, Bill Gates gitu kan, sampai masih tetap relevan gitu sampai sekarang. Dan ya walaupun mereka menguasai ilmu filsafah, itu juga karena mereka menguasai ilmu umum juga, makanya nggak ada nanti pertanyaan, ngapain belajar filsafat, belajar perbandingan agama gitu kan. Nggak jadi apa-apa gitu kan. Cuma ya ilmunya abstrak, buat apa gitu kan di masyarakat tidak menghasilkan. Nah, tapi ya itu tidak tepat ya teman-teman. Justru filsafat, fikih, perbandingan agama, hal-hal nalar logika itu yang kemudian menciptakan pola dan juga menciptakan dasar pengetahuan juga kuat gitu ya. Sehingga mereka pun juga bisa menjadi apa ya, multi talent gitu. Jadi oke lah jadi filsafat mungkin ngambil ininya adalah di bidang buku atau ngajar, tapi juga menguasai ilmu apa perundangannya, ilmu apa kebijakan public policy gitu ya, ilmu perobatan juga gitu kan, sekaligus juga filsuf juga gitu. Jadi luar biasa kan, keren banget gitu. Makanya di sini kalau kita zaman sekarang pernah mendengar istilah T-shape gitu ya. Jadi seorang generalis yang punya keilmuan satu gitu ya, yang mendalam spesialis. Tapi di sini ya W-shape ya. Jadi eh huruf W ya, tahu kan teman-teman. Jadi sorry, M-shape gitu ya. Jadi begini lurus tapi bercabang ke bawah gitu ya. Tapi di sini bukan hanya T-shape atau M-shape ya, tapi wah, udah kayak sisir ya. Cabangnya banyak gitu ke bawahnya gitu ya. Luar biasa gitu. Dan pencapaian ini tentu bukan hal yang mustahil ya buat diulangi lagi gitu. Ketika kita punya semangat yang kuat, spirit yang besar, dan juga pola atau metodologi yang tepat, penguasaan lintas disiplin interdisipliner itu ya apalagi zaman sekarang juga udah mulai makin digalakkan ya. Kalau dulu kan wah spesialis itu ini banget lah gitu, spesialis yang satu ya. Tapi kan sekarang trennya adalah justru butuh orang-orang yang spesialis yang juga generalis yang menguasai berbagai hal tapi spesifik gitu ya, tapi juga bisa mengintegrasikan gitu. Itu jadi suatu kelebihan yang juga luar biasa gitu. Seperti itu. Nah, terus ciri iklim kehidupan intelektual yang lain adalah ketika memang punyanya penghormatan yang tinggi ya dan juga otoriti terhadap suatu keilmuan ya. Dan orang-orang yang berilmu memang betul-betul dianggap punya posisi yang tinggi lah, yang penting gitu di masyarakat, mendapatkan apresiasi yang besar gitu ya, bukan hanya sebatas beban gitu ya. Jadi bahkan semua pelajar itu dan pemimpin itu ya justru mengejar tokoh-tokoh tersebut gitu. Dan bahkan bukan hanya melihat apakah dia Muslim, wah dia Kristen enggak, tolak enggak ya. Tapi bahkan terus dikejar gitu. Makanya ada filsuf Yahudi namanya Musa al-Maimonides gitu, gitu ya, atau nama lainnya. Bahkan ada patungnya juga di Andalusia. Dia orang Yahudi gitu. Tapi dia juga ahli filsafat yang juga keren banget gitu ya.
dia dikagumi baik oleh orang Islam ataupun juga non-Islam gitu dan mengajar ya di Andalusia sana gitu ya menghasilkan berbagai karya itu tetap juga dapat posisi yang besar gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi karena yang menjadi objek utamanya adalah ilmu tadi gitu. Bahkan tadi ya secara geografi gitu ya, bahkan orang-orang yang jauh sekalipun ya menempuh jarak ratusan kilometer dengan jalan kaki ya atau naik kuda, naik onta gitu ya, kejar gitu. Jadi ilmu yang dikejar gitu ya. Bukan universitas atau sekolah yang tunduk gitu ya kepada siswa, tapi justru guru itu mendapatkan kehormatan yang luar biasa lah gitu. Dan itu sangat terbantu ya karena model atau metode apprenticeship gitu ya, metode pengajarannya gitu ya. Dengan wibawanya, dengan pengalamannya, dengan penelitian mendalam gitu kan, dengan apa keilmuan yang sangat matang gitu ya, bisa mendidik dengan baik dan memang fokus pada hal-hal yang fundamental, yang filosofikal, yang penting, yang esensial ya. Bukan hal-hal yang pengajaran yang receh, yang ngapain sih belajar ini kayak kadang-kadang tuh malah ke hal-hal yang aksesoris ya gitu, yang tidak menyentuh isu utama gitu kan. Makanya di sini pengajaran adalah menyentuh ke hal-hal besar dulu, yang hal-hal isu pokok yang kemudian bisa menjadi pisau analisis gitu ya dan bisa dikaji dan diselesaikan sehingga kemudian bisa menjadi pembelajaran yang mandiri ya dan memang mendapatkan keilmuan yang tepat gitu bukan untuk mengulangi apa yang telah diketahui di umum gitu makanya kan kadang kita suka belajar terus kayak perasaan aku udah belajar ini deh oh kayaknya aku sama aja ya dapat di sini gitu kadang-kadang kan kita kurang sesuai ekspektasi ya kadang misalkan ikut kelas atau apa gitu tapi kalau yang dulu gitu ya memang karena kecermerlangan gurunya juga ya tentunya jadi memang dapat something bigger lah gitu yang mungkin tidak bisa didapatkan gitu ya dari tempat yang lain sehingga betul-betul apresiasi terhadap keilmuan dan giatnya itu luar biasa gitu karena kompetensi gurunya tadi gitu ya. Karena dari sinilah akhirnya akan semakin berkembang gitu ya dan menyumbang kepada kecemerlangan dari generasi ke generasi. Oke. Eh, dan di sisi lain juga guru yang tidak berwibawa tentu akan membazirkan banyak waktu, tenaga, dan harta ya. Terus fokusnya pada isu-isu yang kecil gitu kan, mengecilkan yang besar gitu kan. Dan ya itu adalah salah satu dampaknya ya, gitu. Ilmu akan rusak, ilmuwan sebenarnya disisihkan. Jadi secara sistemik, baik secara internal dari kualitas pengajarnya ataupun juga secara budaya yang umumnya gitu ya. Karena guru yang wibawa akan cenderung berpegang pada ide dasar yang berubah-ubah, menolak ide besar gitu kan. Dan apa ya, murid-muridnya juga gitu kan. Nah, makanya di sini di Andalusia antar generasi tokoh itu eh, ada pertalian ya, ada sebuah genealogi keilmuan yang kuat gitu bahwa ketika kita melihat, wah kenapa tokoh ini keren banget, besar, kenapa dia hebat? Oh, karena dia muridnya ini gitu. Oh, kenapa gurunya ini juga keren karena gurunya ini juga apa punya guru ini juga gitu. Jadi terlihat gitu ya. eh Memang mereka mengejar guru-guru terbaik, institusi terbaik dan punya kesungguhan yang juga terbaik gitu ya. Di sini kan diceritakan iklim keilmuannya luas ya. Tokoh mempunyai sebilangan murid yang banyak gitu ya. Seorang ahli matematik punya barisan pelajar, menti-menti yang hebat gitu ya. Dan murid-muridnya akhirnya jadi semua gitu kan di berbagai bidang gitu ya. Dan murid-murid ini punya juga pelajar-pelajar berikutnya juga berpengaruh gitu ya. Insya Allah di sini juga Ibnu Rus juga dari lahir datuknya seorang hakim mazhab Maliki gitu ya. Ayahandanya juga. Jadi memang dari secara keluarga, dari lingkungan masyarakat itu memang sudah punya apa ya komitmen untuk hal tersebut gitu. Di sini juga kan kita bisa melihat ya kualitasnya ketika dia dikelilingi gurunya siapa, teman-temannya siapa, teman seperguruannya siapa gitu kan. Makanya dulu ya kalau kita lihat di Indonesia misalkan ya tokoh kayak misalkan siapa Soekarno gitu kan itu karena belajar langsung dengan Cokroaminoto gitu kan terus Buya Hamka juga gitu kan terus beberapa hal-hal yang lain gitu sehingga ya kemudian jadi pemimpin bangsa semua gitu di Bandung ada Persis ada Muhammad Nasir dengan apa Tengku Hasan gitu kan dan murid-murid ini terus menyebar gitu sehingga kita bisa melihat bahwa
hubungan antara guru dan murid, tokoh-tokoh itu yang akhirnya juga akan melahirkan peradaban yang juga unggul dan besar gitu ya. Gitu. Makanya kan di sini gurunya punya wibawa yang tinggi, muridnya juga punya semangat dan tinggi, dan kecermelangan dan otoritas tadi itu pendalam gitu, sehingga orang menuntut ilmu semakin pintar, memang semakin dihargai dan akan melahirkan tokoh-tokoh besar juga, dan tokoh-tokoh besar juga semangat gitu ya untuk mencari ilmu tersebut gitu. Gitu ya. Hanya di sini kan yang modern menganugerahkan ijazah atas institusi ya, bukan ilmuwan dan gurunya gitu. Mungkin bisa menegaskan, tapi di sisi lain juga apa tentunya yang dulu walaupun atas nama ilmuwan dia tidak menghalangi pertumbuhan tradisi keilmuan ya gitu. Nah jadi apa ya ini yang kemudian jadi fenomena di sini dijelaskan di bagian yang ini bahwa ya institusi-institusi dan guru-guru yang hebat itu yang akhirnya juga melahirkan ya sebuah peradaban yang juga hebat. Kurang lebih itu ya teman-teman. Apakah mungkin ada pertanyaan atau tanggapan terkait poin ketiga dan empat ini? Silakan ya. Oke, ini Bang, salah izin bang. satunya. Oke, Lanjut mangga. dulu, lanjut dulu. Enggak Tadi nih, mau ini ikut. mah baca komen aja sih. Oke, Mangga, Zaid silakan. ikut nimbrung ya, bang. Oke. Eh, sedikit eh, berbagi insight karena kemarin kan kebetulan kemarin banget gitu ya hari Kamis ada SPI ya SPI Bandung kemudian materinya tentang mengenal filsafat. Kebetulan yang ngisi ini baru di Bandung nih kan. Kalau misalkan biasanya yang ngisi biasa dulu-dulu tuh Ustadz Syamsuddin Arif ya Ustadz Syam. Nah kemarin yang ngisi di angkatan kita pertama kali sama Ustadz Usep ya gitu Masya Allah. Bang Rama pasti kenal lah Ustadz Usep gitu. Dan eh, penyajian beliau tentang filsafat ini cukup komprehensif ya untuk pembahasan terbatas itu durasinya gitu. Termasuk ketika beliau membahas tentang bagaimana filsafat di zaman dahulu itu dipahami sebagai ilmu yang eh, bahkan mencakup ilmu-ilmu saintifik gitu. Ilmu-ilmu sains ya maksudnya. Ilmu sains dan sosial bahkan. Jadi apa namanya? Sekarang kan kita mungkin sudah terdiferensiasi ya atau terpisah gitu ya. Jadi jalur sendiri gitu antara ya filsafat gitu ya antara saintek gitu. Sosum juga bahkan udah ada percabangannya gitu. Tapi itu yang dulu justru mungkin ini ya kalau kita baca ke sini jadi nyambung juga kenapa ulama-ulama itu pada polimat gitu, pada menguasai berbagai bidang ilmu. Jadi linearitas itu kayaknya nggak berlaku ya di ulama-ulama zaman dulu karena filsafat yang mereka pelajari itu sendiri kan sudah mencakup apa namanya ilmu-ilmu matematika, fisika, biologi, sosial, politik gitu dan sebagainya gitu. Nah, kemudian bahkan beliau juga menyajikan kayak apa namanya mengurai tentang kenapa sih dulu ulama beda-beda responnya terhadap filsafat gitu. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak gitu. Bahkan ada yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat kayak gitu. Itu dan tanggapan ulama-ulama itu terwariskan sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang pun ulama para asatidz kita juga berbeda pendapat tentang merespon filsafat ini gitu. Tapi yang unik adalah harus kita kenali lagi dulu gitu. Filsafat itu yang mana yang diharamkan. Karena kalau misalkan filsafat yang dipahami sebagai di situ tercakup ilmu biologi, fisika, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya itu kalau diharamkan juga bisa menjadi problem tertentu gitu. Meskipun kita hormati ya bagi mereka yang mengharamkan gitu. Karena sejujurnya para ulama itu juga kan ketika membuat fatwa itu ya untuk melindungi umat Islam juga gitu dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu. Terutama ketika misalkan di filsafat itu mencakup kimia. Zaman dulu kimia itu bukan cuma ilmu tentang kimia yang kita kenal sekarang, tapi juga di situ tercampur sama ilmu sihir kayak gitu. Nah makanya dulu kayak ada ulama yang mengharamkan kayak gitu. Tapi itu intermezzo gitu. Tapi intinya itu filsafat mencakup ilmu-ilmu saintek dan sosum juga gitu. Yang kemudian di zaman belakangan itu akhirnya terpisah gitu. Karena paradigma dari barat gitu yang memisahkan antara rasional, empiris dan sebagainya. Tuh. Nah, kemudian insight selanjutnya itu yang
aku sempat nge-freeze ya pas lagi baca itu tadi di halaman 144 itu di paragraf yang sebelum poin kelima gitu. Itu kata Prof. Wan ini menarik banget gitu. Harus ditegaskan di sini bahwa pencapaian mereka, pencapaian para ulama dahulu kita yang bahkan bisa jadi polimet gitu ya, menguasai berbagai bidang ilmu, nggak syar'inya, nggak sainteknya, nggak sosumnya itu dapat semua gitu. Kayak kita lihat contoh-contoh tadi itu Ibnu Hazm, Ibnu Rus dan sebagainya, masya Allah, rahimahumullah. Nah, bukanlah pencapaian mereka bukanlah sesuatu yang mustahil diulangi pada zaman kita ini gitu. Itu aku sempat nge-freeze ya tadi mungkin kalau ada yang notice gitu. Padahal selama ini kayak aku tuh ini gitu. Selama ini ya kita baca budaya ilmu gitu. Kemudian kayak aku juga ikut SPI dan sebagainya kok rasa-rasanya jauh sekali gitu kita dari apa namanya cita-cita untuk menggapai peradaban Islam seperti yang sudah kita pernah rasakan di beberapa abad lalu gitu. Karena kita melihat kebobrokan, kita melihat ke korup gitu, kita melihat berbagai kerusakan di zaman ini gitu, terutama yang disebut alatos sebagai loss of adab gitu. Itu kayaknya kayaknya mustahil gitu. Aku sampai sampai detik kemarin sampai detik tadi sebelum baca itu tuh aku masih berpikir kayak kita kita baca ini tuh buat diri kita aja gitu. Tapi kayak enggak kayaknya susah deh kalau mau diaplikasikan gitu. Tapi ini yang justru kayak kata Prof. Wan ini yang akhirnya ini ya menyadarkanku gitu ya. Bukan sesuatu yang mustahil untuk diluangi di zaman kita ini gitu. Nah, itu jadi kayak mungkin jadi motivasiku juga gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengaktualisasikan apa yang udah kita wacanakan gitu ya. Meskipun bisa jadi mungkin bukan kita yang apa namanya kita yang benar-benar mengeksekusi, bisa jadi anak kita, bisa jadi cucu kita, bisa jadi cicit kita. Tapi di sini kita menjadi mudah-mudahan bisa jadi satu di antara berbagai aktor yang berperan merintis itu tadi musim semi peradaban Islam kalau temanya di SPI ya. Mungkin itu aja sih. Tadinya ada pertanyaan tapi takut kebanyakan, udah banyak soalnya. Nanti aja lagi kalau ada kesempatan. Ya, makasih Bang. Itu insight dari aku. Oke, insya Allah luar biasa ya. Terima kasih em, atas insight-nya tadi yang telah disampaikan ya, bahwa ya yang tadi poin pertama adalah ya dinamika peradaban ya, tentunya ada hal-hal yang ketika posisi keilmuan kadang apa ya, makanya kan kadang kayak Al-Ghazali itu karena mengkritik filsafat dianggap kadang wah berarti menghalangi gitu, padahal kan enggak gitu, lebih ke arah agar berhati-hati dan beliau pun juga sangat memahami sekali ya ilmu filsafat sampai ke akar-akarnya, makanya waktu itu sempat di-share di grup ya oleh Anis di buku apa salah satu buku beliau, justru sebelum beliau mengkritik filsafat beliau tuh punya buku dulu gitu yang menjelaskan seluruh tentang filsafat dari A to Z-nya gitu, manfaatnya segala macam gitu. Jadi hal yang ini dulu gitu, baru kemudian beberapa halnya yang kayaknya kurang tepat koreksi deh gitu. Tapi kan kadang ada beberapa masa di mana, wah filsafat itu bisa bikin ateis gitu kan, bisa bukan mungkin dulu saya bukan ateis ya, lebih ke arah semakin menjauhkan dari Tuhan atau menyimpang atau jadi Mu'tazilah atau apa gitu kan, sehingga kemudian jadi ini. Padahal ya kadang justru sikap kita yang ekstremis terhadap cabang tertentu yang mungkin atau fanatisme tadi yang mungkin bisa menghalangi kita dari keberkahan yang mungkin lebih besar ya. Ya fenomena itu sebetulnya terjadi bukan hanya di peradaban Islam ya, tapi Barat juga seperti itu ya. Dan kalau teman-teman cermati kayak buku karya Isaac Newton itu judulnya The Natural Philosophy gitu loh. Jadi dia itu filsuf juga gitu. Filsafat tapi di bidang alam gitu kan. Jadi masih satu percabangan kan. Atau kayak ini misalkan kalau tokoh sosum kayak Adam Smith gitu ya, tokoh ekonom gitu. Itu juga filosofer juga gitu. Jadi nulis buku apa The Wealth of Nation itu sebenarnya lebih ke arah filsafat negara-negara dalam pengelolaan ekonomi gitu. Makanya bukunya panjang banget paragrafnya, kalau baca buku aslinya wah detail dan panjang banget gitu. Nggak kayak buku-buku ekonomi zaman sekarang yang memang praktikal dan langsung rumus langsung apa enggak gitu. Tapi justru dari akarnya dulu gitu sehingga kemudian bisa menjadi sebuah masa pemikiran dalam aspek ekonomi yang kemudian jadi suatu apa ya terobosan lah dalam zamannya gitu. Nah, makanya di sini salah satu halnya adalah sebenarnya mungkin kita ngerasa sekarang kita itu overload with information, overload with book gitu kan, overload with knowledge gitu kan.
Nah, tapi sebenarnya untuk salah satu kuncinya selain memang berbagai hal yang ada tadi terkait guru, ilmu sistem budaya dan lain sebagainya, tapi memang salah satu hal juga yang menurut saya menarik ya yang saya dapatkan di bagian ini adalah menekankannya bukan pada kuantiti subjek atau buku yang dipelajari ya, karena mungkin banyak banget zaman sekarang dan rasanya kayak kok nggak habis-habis, kok susah, kok makin banyak gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita fokus pada hal yang esensial gitu ya, pada quality subjek dan juga keunggulan guru tadi gitu yang memang bisa mengajarkan pada intinya inti dari hal yang pokok itu kemudian bisa jadi cutting edge tadi ya di bagian yang sini gitu ya, bisa akhirnya dari keilmuan yang besar tadi bisa memecahkan sebuah masalah yang juga besar. Jadi bukan belajar hal-hal yang wah kesannya banyak tapi receh yang akhirnya sulit gitu kan. Makanya ketika satu punya keilmuan yang tertentu yang memang paten gitu ya, kayak yang dicontohkan oleh Kang Kevin ini ya, Prof. Alatas itu eh termanya bukan spesialis ya, tapi profesional. Jadi ilmu kuli punya kehasan juga pada ilmu yang juz'i yang jadi bagian-bagian gitu ya. Dan juga punya adab yang tinggi yang juga disampaikan ya oleh Kang Kevin tadi memang bukan hanya sebatas ilmu tapi juga adab, bukan hanya transfer of knowledge tapi juga transfer of value, transfer of adab gitu kan, secara attitude sikap yang mendalam gitu kan, sehingga memang menciptakan seseorang gitu ya, bukan hanya memberikan pengetahuan aja, bukan hanya penanaman pengetahuan tapi juga penanaman yang lebih besar lagi ya pada jiwa dan diri seseorang gitu ya. Kalau kita melihat Prof. Alatas juga beliau menguasai ilmu-ilmu yang juga sangat beragam gitu. Beliau menguasai sastra, menguasai sejarah, menguasai bahasa, menguasai filsafat Islam gitu kan. Menguasai juga ilmu-ilmu teknik juga loh. Beliau juga membangun istek ya dengan kecanggihan arsitektural yang luar biasa. Itu adalah buah tangan karya beliau sendiri gitu. Bukan pakai arsitek, bukan pakai apa, justru beliau sendiri yang ngebangun, ngawasin dan lain sebagainya. Beliau juga seorang, mungkin bisa dibilang salah satu contoh polimet dari kalangan ulama yang zaman sekarang mungkin kita bisa teladani juga ya, selain mungkin tokoh-tokoh yang lain juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain, mungkin dari Kang Kevin, menanggapi berbagai hal yang ada di komentar atau pertanyaan, ataupun juga dari insight yang tadi sudah kita bahas, atau mungkin dari yang lainnya, mangga silakan. Nah, ini udah dijawab ya. Boleh mudahnya ilmu fardu ain ya, ilmu-ilmu yang dasar, justru yang cabangnya ya. Nah, terkait sekolah-sekolah ataupun ini sebetulnya dulu ada ya yang apa perguruan tingginya ya. Kalau di Baghdad itu ada ya Universitas Baghdadnya gitu ya, ada apa namanya? Ada Baitul Hikmah. Di Andalusia juga sama ya, ada Universitas Cordoba yang kemudian menjadi pusat pembelajaran dan sekolah-sekolah yang lain juga sebetulnya di tingkat menengah ataupun dasarnya. Kayaknya ini menarik buat diteliti lebih lanjut ya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca lebih dan juga saya juga jadi tergelitik buat gimana ya bisa membentuk sistem yang ada ya gitu di Andalusia. Sepertinya menarik untuk bisa melihat bagaimana sekolah-sekolah ini mungkin lebih detail ya, karena mungkin di beberapa literatur banyak lebih ke arah umum ataupun universitasnya. Tapi kayaknya bisa menarik ya. Jadi eh, ini jadi hal yang ini nih buat kita kaji bersama. Oke, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Mungkin kita coba lanjutkan dulu ya. Sembari teman-teman mangga ya untuk diskusi dan ini di grup. Jadi saya senang banget bisa ngelihat interaksi dan juga saling sharing ya di di kolom chat ya. Thank you buat teman-teman yang udah berpendapat ya ataupun juga berdiskusi ya. Saya pun juga mendapatkan keilmuan dari sana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Kayaknya kita coba selesaikan aja ya untuk yang bab ini. Nanti kita coba skimming aja gitu ya. Nanti yang bagian yang pentingnya nanti akan dibacakan oleh apa namanya? Oleh Teh Bibir ya setelah ini. Nah, ini yang poin keenam. Em, ini adalah terkait poin tentang kemewahan dan keselesaan keluarga tidak menghambat kecermelangan ilmu gitu. Jadi bahwa orang-orang berkaum kaum kaum berprivilege gitu ya
itu bukan jadi kesannya kalau zaman sekarang kan kayak anak anak pejabat yang arogan gitu kan, yang sombong gitu kan, yang tengil gitu, yang apa mentang-mentang punya harta jadi udahlah eh, masalah ilmu itu kayak kurang gitu. Justru malah latar belakang kaya tadi justru yang malah makin menopang juga ya, yang sehat gitu. Justru orang-orang yang juga punya sumber daya bisa mendatangi guru yang terbaik, bisa belajar dari sumber yang terbaik, dan bisa berkarya menjadi tokoh yang juga baik gitu ya. Bukan hanya mengandalkan kekayaan tadi, itu luar biasa ya. Eh, dan bahkan di sini Ibnu Hazm, orang yang kaya juga punya ininya sendiri gitu, menghadapi kesusahan membaca dengan alat bersalut emas dan perak beralaskan lapi kaki. Jadi udah beda ininya lah gitu ya. Tapi sama-sama punya struggle gitu ya ketika memahami knowledge, bukan masalah perangkatnya gitu ya. Dan orang-orang kaya di sini memberikan grant ya atau sumbangan bermakna untuk kegiatan ilmuwan dengan wakaf dan bantuan, sehingga kekayaan dan harta itu bahkan bisa membuat apa ya, memberikan beasiswa-beasiswa gitu kan, dan bahkan membantu gitu ya, sehingga masalah keuangan, masalah UKT, masalah masalah SPP segala macam itu bahkan saling berkontribusi dan memberikan pengaruh gitu ya. Dan sebaliknya juga hal-hal terkait kekurangan gitu ya, itu juga tidak menghalangi ya tokoh yang lain. Beliau buta, bapaknya buta, tapi adalah ahli filologi, ahli naskah, dan ahli leksikografi yang terkenal gitu ya, ahli vocabulary, ahli perkamusan gitu. Luar biasa, padahal tunanetra ya, tapi bisa menghasilkan karya kamus gitu. Setebal 17 jilid dan diakui Ibnu Khaldun. Itu luar biasa ya teman-teman. Gimana coba cara belajarnya gitu kan? Tapi justru tidak menghalangi ya kekurangan-kekurangan tersebut gitu, tapi justru melahirkan karya yang luar biasa gitu. Sehingga ya mungkin refleksi kita ya, tidak ada hujah atau tidak ada excuse lah, tidak ada alasan lah ya buat kita orang zaman sekarang yang punya anugerah keilmuan yang fasilitas yang besar gitu ya, dengan internet, dengan gadget, ataupun juga dengan buku-buku, ataupun juga dengan ya apa ya, guru-guru yang mungkin kita bisa kejar ya, kita bisa akses, kita bisa pelajari, sehingga kita punya punya keilmuan gitu. Jangan, ya kita melihat bahwa ya yang kurang, paling kekurangan sekalipun juga bisa melahirkan mahakarya yang luar biasa ya. Tuh, seperti itu. Nah, selanjutnya peranan pemimpin. Oke, sebentar kita coba scan dulu ya, biar bisa langsung fokus ke intinya. Oke, Teh Bibil, apakah sudah siap untuk menjadi reader? Insya Allah sudah mulai halaman Mulai yang 9 sampai 10 juga, sampai eh, sampai sini sosiologi, sampai poin ke-11. Dari 9 sampai 11. 9 sampai 11. Ya. Sebentar. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan. Sikap ilmiah tidak eksklusif dan hormat kritis. Iklim kehidupan intelektual Andalusia memaparkan pada umumnya rasa hormat tetapi kritis terhadap semua sumber keilmuan. Ini memungkinkan mereka menimba manfaat dari setiap sumber dan memperbaiki aspek-aspek yang dianggap salah. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq wal Syiar, yakni kitabnya yang terakhir, menggunakan sumber-sumber dari agama Yahudi dan Kristen, tradisi Yunani, dan Hazanah Iran pra-Islam. Namun demikian, Ibnu Hazm menunjukkan kesilapan-kesilapan dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen setelah beliau mengkaji sendiri kitab-kitab suci mereka, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Said Al-Andalusi juga memuji kebaikan-kebaikan bangsa bukan Islam yang memajukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti bangsa India, Parsi, Yunani, tetapi tidak segan menolak pandangan-pandangan tokoh-tokoh Muslim awal yang terkenal, seperti Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Kindi dan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ibnu Rushd juga telah menunjukkan sikap hormat kritis yang sama. Beliau menegaskan betapa perlunya mempelajari segala ilmu pengetahuan dan kaedah dari setiap tokoh walaupun berbeza agama. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kita harus menerima daripada mereka, ilmuwan bukan Islam, dengan baik dan rasa terima kasih mengenai apa saja kitab yang mereka tulis bersandarkan kepada kebenaran dan berhati-hati dengan apa yang tidak benar dan memaafkan kesilapan mereka. Hujah-hujah Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali dalam Fasl Al-Maqal dan terutamanya dalam Tahafut Al-Tahafut merupakan contoh-contoh perdebatan ilmiah antara generasi yang positif. Begitu juga kritikan Ibnu Khaldun terhadap beberapa kesilapan sejarawan Muslim sebelumnya dan mentafsirkan beberapa aspek sejarah dalam Al-Quran dan dalam sejarah Islam sendiri. 10. Peranan golongan wanita. Peranan wanita dalam pembangunan insan dan tamadunnya tidak harus dilihat melalui neraca yang sama dengan kaum lelaki, yakni dengan mengukur bidang-bidang keilmuan yang diceburi, kitab-kitab yang dikarang, penemuan-penemuan yang dibuat. Kaidah ini tidak adil bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi kemajuan kemanusiaan seluruhnya. Peranan mereka jauh lebih penting dan bermakna dari itu semua. Usaha keilmuan dan ketamadunan tinggi memerlukan pemusatan pikiran dan tenaga yang banyak dan berterusan. Para ilmuwan dan pembina tamadun Islam yang terbilang hampir semuanya lelaki, boleh menangkis dan menepis segala halangan dan serangan dari luar keluarga dan rumah tangganya, dan boleh terus memberi sumbangannya. Tapi mereka tidak akan berjaya berbuat demikian jika tidak memiliki keharmonian rumah tangga dan sokongan keluarga yang padu. Peranan istri solihah dan keluarga yang baik ibarat udara segar nyaman. Kehadirannya menentukan kualiti dan makna kehidupan, tapi tidak terasa. Ketiadaannya menukar surga menjadi neraka. Namun demikian, walaupun terpaksa menggunakan ukuran yang sempit sekalipun, peranan wanita tetap kelihatan. Pusat kebudayaan dan keilmuan terulung, Cordoba, mungkin juga seluruh Andalusia, Madinah Al-Zahra, dibina oleh Abdurrahman III sebagai tanda kasihnya kepada Zahroh, salah seorang istrinya. Ibnu Hazm yang hidup di kalangan orang bangsawan semasa kecil beliau dikelilingi hamba wanita istana yang mengajarnya ilmu khot. Kepandaiannya dalam seni penulisan terbukti bila semua karya-karyanya ditulis tangannya sendiri, bukan ditulis oleh murid-muridnya. Jika hamba-hamba wanita boleh mengajar ilmu khot, tentulah para putri dan istri-istri pembesar serta gubernur memiliki mutu pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam budaya yang cintakan ilmu pengetahuan. Muhyiddin Ibnu Al-Arabi menceritakan beliau banyak belajar tasawuf dengan sufi wanita yang telah tua, Fatimah binti Al-Mutanna dan Syams Al-Fuqara. Poin 11, pembinaan disiplin ilmu baru. Pada kesempatan ini, saya tidak mempunyai waktu dan ruang untuk membicarakan secara mendalam bagaimana proses Islamisasi telah berjaya membina beberapa disiplin ilmu baru. Selain daripada yang terkait rapat dengan agama seperti ilmu tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Sangat banyak hadis yang memberi insentif bahwa orang yang ikhlas menuntut ilmu itu sama dengan berjihad, dan setiap langkah yang diayunkannya akan diberi banyak pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran menganjurkan agar Muslim merantau ke seluruh dunia, mengkaji kehidupan orang zaman silam demi mencari iktibar. Hadis terkenal yang menganjurkan agar Muslim menuntut ilmu walau ke negeri Cina secara otomatik menggalakkan perjalanan yang jauh demi mencapai ilmu pengetahuan. Dalam konteks umat Islam di Andalusia, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai makna kerohanian dan keilmuan yang sangat penting karena kedudukan daerah itu yang sangat jauh dan terpencil.
Iklim keilmuan yang begitu tinggi dan mendalam bukan saja memacu kegairahan menuntut dan menyebar ilmu pengetahuan, malah telah juga mencipta bidang-bidang ilmu baru yang penting. Para ilmuwan Muslim Andalusia, termasuk juga Afrika Utara, memulakan genre penulisan rihlah yang merakamkan pengalaman mereka di daerah-daerah yang mereka lalui ketika menunaikan fardu haji dan ketika mereka menuntut ilmu sehingga ke negara-negara Islam di wilayah timur yang merupakan pusat ketamadunan dan kebudayaan Islam. Abu Hamid Al-Mazini merakamkan perjalanannya ke Afrika Utara, Syria, Irak, Hungari, dan Timur Rusia. Juga Abu Ubaid Al-Bakri menulis kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, kitab mengenai jalan dan kawasan. Rihlah, karangan Abu Al-Husain Muhammad Ibnu Jubair adalah di antara yang terbaik, dan Rihlah oleh Ibnu Batuta adalah yang paling terkenal. Ibnu Hazm bersama dengan Al-Biruni boleh dikatakan pembina disiplin perbandingan agama. Karya Ibnu Hazm, kitab Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal adalah lebih awal daripada karya agung Al-Syahrastani. Kitab Al-Milal wa Al-Nihal jika Al-Biruni mempelajari bahasa Sanskrit untuk mengkaji agama Hindu di India, Ibnu Hazm diyakini memahami bahasa Latin atau Yunani yang memungkinkan beliau memahami Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Ibnu Khaldun melalui karya agungnya Al-Muqaddimah adalah orang yang bertanggung jawab membina satu disiplin ilmu baru yang kemudian dikenal sebagai ilmu sosiologi. Sampai 11 ya, Karama ya? Ya, oke. Ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih atas pembacaannya ya, Teh Bibil. Nggak mungkin dari teman-teman apakah ada tanggapan ataupun juga komentar dari yang tadi sudah dibacakan ya? Hmm. Mungkin sambil kita bahas ya. Oke, mungkin agak lebih ringkas ya karena waktu. Oke, jadi yang sini tentunya peranan pemimpin ini kita udah bahas terus ya dari berbagai bab bahwa tentunya suatu peradaban yang besar itu juga disokong oleh juga pemimpin yang juga alim dan bijaksana ya, memberikan porsi terhadap penghormatan ilmu pengetahuan yang juga besar gitu sehingga juga kemudian menjadi kebijakan negara gitu ya. Nah, ini ya contohnya dari Al-Hakam gitu kan apa membuat kualitas perpustakaan gitu kan, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, menarik para tokoh-tokoh sarjana gitu ya, dan membeli karya kesejahteraan terbaik dari Baghdad, Mesir, dan tempat-tempat yang lain gitu. Jadi bukan malah jadi orang-orang pinter yang kabur ke luar negeri ya, karena ngerasa nggak dapat apa-apa gitu di negaranya gitu. Tapi bahkan bukan hanya kualitas orang-orang di dalam negerinya sendiri yang besar, tapi juga bahkan menarik orang-orang pintar dari luar untuk juga datang ke negara tersebut dan memberikan kiprah gitu ya. Yang itu mungkin kalau kita lihat, ya mungkin itu yang dilakukan kayak Jerman, Jepang, Korea, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga mungkin bahkan orang Indonesia pun juga secara melihat peluang dan attractiveness ya malah lebih mending keluar gitu. Sehingga terjadi fenomena brain drain gitu zaman sekarang. Jadi drain itu kan ya mengering ya. Brain drain jadi ya justru talenta-talenta terbaik dari suatu negara berkembang gitu ya, justru malah lebih dihargai, diapresiasi dan disedot gitu oleh negara yang besar karena negaranya belum siap atau belum bisa mengapresiasi. Makanya ya justru kita berharap semoga memang lahir ya pemimpin yang bisa menghargai tersebut dan bisa memberikan kebijakan yang baik yang bahkan bisa memberikan porsi yang besar gitu ya untuk para pengajar dan juga orang-orang pintar gitu. Nah, ini itu ya. Jadi bahkan antar raja itu dari ayahnya dulu bikin kebijakan apa, anaknya justru makin meningkatkan lagi itu penghargaan dan kebijakannya gitu ya, menghormati gitu kan. Bahkan ya ketika apa ada perbedaan politik, sikap pandangan politik sekalipun juga tetap menghargai ya kodi ataupun ilmuwan tersebut gitu, bukan
yang misalkan berbeda pendapat dengan pemerintah, tapi malah dipersekusi gitu ya, malah diserang gitu kan. Ya, itulah. Ya, pembedanya di situ lah ya, walaupun kita tetap melihat di dinamika politik juga yang ada di sana, tapi tetap ilmu tetap menjadi posisi yang tinggi gitu di sana. Ya gitu ya. Oke. Raja-raja juga gemar mengkaji ilmu dan sebagainya gitu ya. Sehingga tradisinya juga sangat bertahan dan kuat gitu. Dan kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga hebat. Terus yang bagian berikutnya sikap ilmiah tadi sudah dibacakan ya oleh TBB bahwa eh, punya rasa hormat yang tinggi tapi juga kritis ya. Eh, jadi kitabnya dari sumbernya sumbernya bahkan dari Yahudi iya, dari Kristiani iya, Yunani iya, dari Iran ya, Persia pra-Islam juga iya gitu. Tapi juga yang tadi bukan hanya diserap secara mentah-mentah ya atau kayak mungkin kalau orang-orang liberal zaman sekarang kan merasa silau gitu ya. Wah, ilmu ilmu barat tuh keren gitu kan. Hebat. Metode tafsir hermeneutika itu paten gitu kan. Ngapain kita pakai metode Islam gitu kan. Jadi ya justru malah mempelajari ilmu luar, menyerap tapi malah menjelek-jelekan hasanah keilmuan Islam sendiri gitu. Tapi justru di sini yang lain dilahap semua gitu ya, dikunyah ya, diserap gitu kan, tapi juga kotoran-kotorannya juga dibersihkan, dibuang dan dikritik gitu. Bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru juga ya dipuji hal-hal yang baik dari luar. Jadi sikap hormat kritis ini juga ya tadi ya itu menjadi suatu ciri khas dalam sebuah peradaban ya apapun itu gitu. Jadi menarik sekali di sini ya. Ibnu Ibnu Rus juga kan di sini. Ini jadi menarik ya, ambil yang jernih, buang yang keruh gitu. Jadi sikap penghormatannya gitu ya, menerima dengan baik dan apresiasi ketika karena memang itu bersandar pada kebenaran ya, tapi juga berhati-hati dengan yang tidak benar dan memaafkan gitu. Jadi bukan merasa unggul, bukan malah saling ya tahzir gitu ya atau apa gitu kan, merasa lebih superior, lebih unggul gitu kan. Tapi bahkan saling punya kebijaksanaan dan ulas asih yang tinggi gitu ya. Even ketika itu urus kan beliau juga keren gitu ya ketika ada beberapa perbedaan pendapat dengan Al-Ghazali, makanya kan Al-Ghazali menulis kitab namanya Tahafut Al-Falasifah gitu. Jadi kritik terhadap filsafat gitu ya, kerancuan filsafat gitu yang itu isinya kritik-kritik terhadap hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Tapi Ibnu Rus juga sekitar beberapa puluh tahun kemudian juga menulis kitab judulnya Tahafut At-Tahafut gitu. Jadi kritik atas kritik gitu ya, kerancuan dari kerancuan. Jadi beliau juga menginikan lagi gitu. Ada beberapa gagasan Imam Al-Ghazali yang mungkin kayaknya terlalu tendensius atau terlalu judgmental atau malah mendorong orang untuk jadi kurang memposisikan filsafat gitu ya. Tapi justru di ini lagi gitu. Jadi karya dibalas dengan karya, gagasan dibalas dengan gagasan dan semuanya punya sama-sama niat baik yang luar biasa gitu. Jadi memang membangun iklim keilmuan yang sangat sehat gitu. Bukan yang mengkritik tapi pas di debat nggak punya referensi. Alasannya ya dia kan lebih persiapan gitu. Saya dihabisi di forum gitu. Terus tapi dengan mudahnya tetap juga berkelana dari satu dengan yang lain menyebarkan ininya ya gitu. Nah, itu ya contoh lah ya. Jadi ya nggak apa-apa sebetulnya justru antar ulama ada beberapa perbedaan pendapat di terutama di hal yang juz'i ya atau yang furu'iyah ya is okay gitu. Justru malah dengan perbedaan tersebut tuh melahirkan sebuah ke iklim intelektual yang sehat ya karena kalau sama semua kan malah jadi membosankan malah nggak jadi terobosan kan tapi justru menarik gitu saling melengkapi saling mengkoreksi gitu kan karena sama-sama niatnya kebaikan bukan untuk menjatuhkan atau menghabisi gitu ya ini kan juga kritikan Ibnu Khaldun juga menyempurnakan yang merevisi apa yang sudah dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya gitu ya dan peranan golongan wanitanya juga ya baik secara peran sebagai madrasatul ula gitu ya di rumah untuk anak-anak ataupun juga sebagai pembina keilmuan dan keharmonisan gitu ya di dalam rumah gitu ya. Jadi mendukung iklim yang luar biasa lah dalam proses menjadi sebuah apa ya support system yang sangat menyuburkan hal tersebut gitu ya. Dan bahkan di sini
juga inspirasi-inspirasi untuk membuat sekolah itu kan dari golongan-golongan wanitanya gitu ya, yang memang concern di bidang pendidikan gitu ya. Dan bahkan ya di sini ya, hamba sayanya pun juga menguasai ilmu seni gitu, ilmu hot gitu kan. Jadi bahkan ya putri dan istri-istrinya juga punya mutu pendidikan yang juga tinggi dan luar biasa gitu. Dan bahkan contoh-contohnya ya di banyak pelajar tasawuf gitu ya, itu juga belajar dengan sufi-sufi wanita gitu ya. Berarti juga beberapa memang walaupun mungkin nama-namanya tidak sebanyak laki-laki ya, tapi justru perempuan-perempuan tersebut yang punya peranan yang sangat-sangat penting gitu ya untuk peradaban bangsanya dan bahkan menjadi guru juga ya untuk beberapa ulama yang lain. Jadi peranan wanita juga di sini sangat penting gitu ya dalam proses pencapaian peradaban ya sebagaimana yang dibahas juga di bab sebelumnya tentang peranan wanita tersebut. Dan ini juga yang menarik ya di pembinaan disiplin baru. Jadi bukan hanya mengcopy paste apa yang udah ada, tapi juga mensintesiskan, menghasilkan keilmuan yang juga baru ya. Dan karena semangatnya adalah semangat jihad ya dan janji pahala Allah, surga gitu ya. Hanya bahkan mereka berbondong-bondong gitu ya, baik dari yang dari Andalusia ke dari luar ke dalam ataupun juga dari dalam keluar. Bahkan mereka menulis kisah perjalanan mereka ya di kitab Rihlah tadi ya. Yang ini ada beberapa tokoh yang menuliskannya. Yang paling terkenal tuh dari Rihlah karya Ibnu Batuta ya. Itu adalah karya etnografi, sejarah, dan juga wilayah yang bahkan lebih dari bukunya Marco Polo ya. Itu kan mungkin yang terkenal di barat itu adalah kisah perjalanan Marco Polo gitu. Tapi Ibnu Batuta ini udah keliling dunia gitu ya, bahkan pernah ke Nusantara ya dan karyanya itu juga jadi suatu hal yang luar biasa lah gitu. Saya pernah punya kitab Rihlah ini, bukunya. Itu keren banget sih, kayak penuturan ceritanya, kisahnya, penggambarannya dengan di suatu wilayah. Kita benar-benar diajak keliling, diajak jalan-jalan gitu ya. Melihat kegemilangan suatu daerah, wilayah. Dan itu luar biasa gitu. Berarti kan semangatnya bukan hanya untuk jalan-jalannya aja ya, tapi untuk tafakur, tadabur, dan memberikan inspirasi gitu. Luar biasa. Dan bahkan di sini ya, untuk menguasai keilmuan, untuk mempelajari kitab yang sebelumnya, mengkaji agama Hindu gitu ya, itu mempelajari bahasa Sanskrit gitu. Bahkan Ibnu Hazm juga untuk memahami perjanjian lama dan baru, mempelajari juga bahasa Latin dan Yunani gitu. Jadi ya benar ya, language is the key ya, for us to understand gitu ya. Makanya kan ya itu yang jadi tradisi ulama-ulama dahulu ya. Jadi ya bukan hanya berpuas pada satu satu dua bahasa tapi karena dia pengen dapatin makna yang sebenar-benarnya dari filsafat ya belajar Yunani langsung gitu. Belajar Latin langsung gitu untuk mempelajari kristologi gitu. Jadi paten gitu punya otoritas yang kuat bukan cuma nyadur-nyadur doang atau ngopi-ngopi doang ya. Dan salah satu contoh yang sekarang mungkin yang bisa kita teladani misal guru kita zaman sekarang yang terdekat lah yang dari Ustadz-Ustadz Insis gitu ya kayak Ustadz Samsudin Arif yang tadi udah disampaikan oleh Zaid ya salah satunya. Beliau itu juga menguasai polyglot juga ya. Beliau menguasai bahasa Jerman, Yunani, Rusia, Latin, Arab, Inggris, Turki ya banyak banget gitu karena beliau belajar di Jerman, belajar filsafat Jerman, belajar filsafat Yunani, belajar Rusia juga untuk sumber-sumber. Jadi ya justru apa ya privilege dari kemampuan bahasa itu digunakan untuk belajar gitu, untuk mempelajari pengetahuan gitu ya. Jadi menunjang gitu ya pemahaman yang lebih mendalam sehingga ya karya-karya beliau cukup dalam dan bagus ya. Makanya termasuk saya rekomendasikan lah saya termasuk yang ngefans banget lah dengan beliau ya dari sisi keilmuannya. Jadi ya, jadi semangat juga ya. Jadi kita bukan buat keren-kerenan, bukan cuma belajar bahasa, cuma buat ujian IELTS atau buat TOEFL doang gitu ya. Tapi memang keilmuan tersebut dengan English yang kita miliki jadi bisa menguasai literatur-literatur keilmuan langsung yang bahasa Inggris yang mungkin nggak bisa dipahami kalau cuma pakai terjemahan atau hal-hal yang sederhana doang. Jadi semakin memberikan spirit ya harapan ya seperti itu. Tahafut, tahafut, atas. Jadi, mungkin ini ya. Thanks meme-nya ini Zaid, menarik banget. Oke, eh, oke, tuh ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kita cepet aja karena waktunya terbatas. Ini ada beberapa hal ya. Mungkin salah satu hal yang
jadi evaluasi mungkin buat kita ya di apa kesilapan ya kayak keterlampauan ulama dan oportunis gitu ya karena adanya ketidakstabilan politik. Ini adalah sebetulnya lebih ke arah pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejatuhan Andalusia mungkin semoga harapannya kita tidak tidak mengulangi lagi ya karena apa ini fenomena dan fakta yang ada ya bahwa lagi-lagi kadang justru eh, karena kekuasaan dan dinamika politik lah yang akhirnya menjatuhkan posisi keilmuan tadi gitu ya yang akhirnya jadi menjatuhkan juga peradaban gitu ya di ya hal-hal itu ya karena udah ada perang saudara, udah ada perebutan kekuasaan, ada serangan dari luar, bahkan ada pengkhianatan, yaitu lebih ke arah jiwa angkara manusia ya yang mungkin ketika fokusnya sudah lagi bukan ke arah keilmuan, ya itu yang akan terjadi gitu ya. Di setelah memang bertahun-tahun gitu ya. Dan termasuk cukup lama ya peradaban yang ada di Andalusia itu ya kurang lebih 800 tahun. Tapi yang di akhirnya dia hilang itu kan karena ya perilaku korupsi ataupun juga dinamika-dinamika yang memang tidak terelakkan ya pada masa itu. Ya, tapi itu buat jadi informasi yang kita pelajari aja ya dalam sejarah gitu ya. Ini fakta-faktanya gitu ya, gitu. Dan ya ketika tadi ya cendekiawan atau budaya ilmu tadi sudah luntur, sudah terhianati, cendekiawan diperlakukan dengan zolim, apa di dalam negara gitu ya, sehingga orang-orang meninggalkan negara itu dan menumpukan perhatian pada tugas yang lain selain ilmu, ya makanya kekosongan tersebut akan direbut oleh golongan ilmuwan oportunis ya, yang tadi hanya berhambakan pada materi dan kekuasaan, cuma jadi stempel buat penguasa yang akhirnya hancur ya peradaban tersebut gitu. Karena ketika masalah tadi yang memikul amanahnya bukan yang ahlinya tapi hanya mensyorkan slogan dan peraturan baru yang lebih melemaskan ya. Ya buzzer-buzzer hanya corong-corong penguasa, maka martabat wibawanya akan runtuh ya dalam waktu singkat. Nah, kalau yang sekarang itu salah tafsir akan kebangkitan barat dan kejatuhan ya. Nah, ini ya, makanya kadang tadi ya memahaminya salah ya gitu karena misalkan ada beberapa ulama yang misalkan menganggap filsafat itu kurang baik gitu. Akhirnya malah karena mungkin bisa menyebabkan penyimpangan pemikiran dan lain sebagainya. Akhirnya malah jadi dilarang total gitu filsafatnya. Padahal ulama-ulama tersebut bukan melarang gitu ya. Makanya kadang Al-Ghazali itu sering dituduh yang memundurkan ini ya karena kritik terhadap filsafatnya tadi. Padahal beliau adalah pengagum filsafat juga gitu. Justru kesalahan pemahaman tadi kan gitu. eh Tadi ya sebagai kejatuhan pemikiran. Padahal ya tidak seperti itu ya kalau kita coba kaji sejarah yang lebih mendalamnya lagi justru malah Al-Ghazali gitu ya yang di beberapa dengan karyanya gitu ya dan dengan dorongannya akhirnya melahirkan kejayaan eh, kejayaan peradaban di beberapa puluh tahun berikutnya melahirkan generasi Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi yang justru punya semangat dan spirit yang kuat gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kadang kan gitu ya. Jadi kayak umat Islam zaman sekarang aja ada golongan tertentu yang justru sama filsafat itu malah anti banget gitu kan. Padahal ya menegaskan pada wah kita harus mengkaji ilmu apa segala macam. Tapi kalau ngomongin perdebatan filsafat atau yang itu kayak enggak lah gitu. Padahal kalau kita melihat yang lain juga ulama-ulama besar gitu ya, imam-imam Mustai juga punya landasan pemikiran dan juga fundamental filosofikal yang juga mendalam gitu walaupun mungkin tidak secara ini ya tidak secara ini apa maksudnya lebih ke arah ilmu kalamnya mungkin ya tapi justru kemampuan dan kecemerlangan pemikiran itu justru dibangun dengan pola pemikiran yang mendalam yang dibangun dengan
filsafat gitu, dan kita pun juga punya percabangan filsafat Islam tersendiri eh, yang juga kuat gitu, yang akhirnya bisa mendorong kita dalam melahirkan karya gitu. Makanya kan kalau zaman sekarang kayak kesannya Sunni itu ya gitulah gitu, dan kadang wah Syiah ini lebih hebat nih, mereka bisa meraih Nobel, mereka bisa apa segala macam karena mereka berfilsafat gitu. Nah, justru jadi jadi acuan yang buat kita ya. Justru beberapa ini tertentu ketika kita bisa tetap punya sifat hormat kritis, kita tidak ekstrim, kita dalam dinamika tidak serta-merta, wah ada ini dikit, wah larang, wah jauhi, wah apa gitu kan. Tapi memang secara bijaksana meramunya dengan tepat gitu kan, menggunakannya dengan tepat, justru itu yang kemudian menjadi kemajuan gitu. Itu refleksi sih ya zaman sekarang, karena mungkin banyak justru persatuan umat itu salah satunya di dalam aspek, jangankan aspek politik lah, aspek keilmuan, aspek ini pun juga banyak yang justru malah saling gontok-gontokannya gitu. Nah, kita fokus aja sama hal yang mungkin jadi esensi yang baik ya, bahwa tamadun Bani Umayyah ini dibangun atas dasar Islam yang asasi ya, kayak Quran, hadis, fikih, maliki dan lain sebagainya, dan dasar yang sama gitu ya. Apa bahwa itu yang kemudian menjadi dasar ya gitu. Dan ya ini juga dikatakan juga ya untuk tamadun-tamadun yang lain gitu ya, bahwa ya di sini kan justru yang tadi ada yang menuding bahwa Al-Ghazali itu jadi penurunan, tapi di sisi lain di sini di Asy'ari, terus juga apa Al-Ghazali dan beberapa ini justru malah memberikan kegemilangan ya, kemajuan peradaban gitu, karena bisa mensintesiskan tadi antara tasawuf dan juga filsafat tadi dengan baik dan berimbang gitu ya. Karena ada masa di mana tasawuf itu tinggi banget gitu ya, sehingga orang-orang tuh jadi males berpikir, jadi fokusnya ritual-ritual terus. Ada yang terlalu mengagungkan pemikiran, jadi Mu'tazilah ekstrim gitu kan. Tapi ada juga yang bisa berhasil mengombinasikan keduanya sehingga bisa melahirkan kemajuan yang besar gitu kan. Gitu. Kayak gitu. Eh, ini tamadun setelahnya gitu ya. Akhirnya setelah itu kan melahirkan juga peradaban-peradaban yang lain ya, Utsmaniyah berdiri gitu kan. Terus kebangkitan Islam itu apa terinspirasi juga dari yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Oke, mungkin apa yang terakhir saya mau minta tolong lagi ya sama Zaid, sang spesialis closing, untuk membacakan bagian closing dari buku ini. Apakah apakah berkenan? Apakah bisa? Cek cek, bisa bisa insya Allah. Oke, bagian penutup Nah, aja ya. bagian penutup. Penutup. Andalusia kini hanya tinggal kenangan. Aduh, sedihnya. Tetapi kenangan ini tidaklah harus membuat kita nostalgia. Harus semangat. Tidaklah harus membuat kita nostalgik, terutama bila menziarahi peninggalan fisikal Alhambra di kota Granada, atau apabila melihat tugu-tugu Ibnu Hazm dan Ibnu Rushd di kota Cordoba. Sesungguhnya mereka telah pun melakukan tugas-tugas mereka sebagai pembawa obor keagamaan, kebudayaan, dan ketamadunan Islam yang kuli dan juz'i selama hampir 800 tahun. Sesuatu yang jarang-jarang terbuat oleh mana-mana tamadun selepas itu. Aspek-aspek kuli yang berlaku di sana berlaku juga di mana-mana pun di dunia Islam. Tetapi dari aspek-aspek juz'inya, wajar kita saring prinsip dan kaedah untuk kita mengambil iktibar dan terapkan ke dalam ruang lingkup sejarah kita dewasa ini. Islam telah tersebar di semenanjung tanah Melayu ini hampir 700 tahun. Walaupun tidak secara berterusan karena telah banyak terganggu oleh penjajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepun. Jarak kita dengan pusat-pusat tamadun Islam di Makkah, Madinah, dan Baghdad, Damaskus tidak banyak bezanya dengan jarak Cordoba, Granada dengan pusat-pusat itu. Secara ikhlas, walaupun dalam waktu yang begitu lama, proses islamisasi bangsa kita telah tergendala
Oleh sebab itu, kita masih belum lagi berjaya membina sebuah tamadun seagung apa yang dicapai oleh kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Islam di Andalusia, Utsmaniyah, dan Mughal. Walaupun Pasai, Demak, Malaka, Aceh, Riau masing-masing telah berjaya memaparkan sedikit dari kehebatan keagamaan, kebudayaan, dan ketamadunan itu. Insya Allah, jika kita berjaya belajar dari sejarah, khususnya sejarah perkembangan keilmuan dan ketamadunan Islam di Andalusia dan di tempat-tempat lain, dengan mengambil kira aspek-aspek kulli dan juz'i, masing-masing mungkin dengan pendekatan Islam Hadori dan kesatuan pimpinan dan umat Islam yang total, kita boleh mengangkat tamadun Islam di rantau ini ke satu tahap yang belum kita capai sebelumnya. Namun seperti kata seorang negarawan, perjalanan masih jauh, cabaran halangan amat banyak, tapi cita-cita tak akan berkubur. Oke, terima kasih Zaid ya yang sudah apa namanya luar biasa ya memberikan penutup ya dan juga closing dari pembahasan kita kali ini tentang Andalusia. Semoga tadi yang teman-teman baca ya jadi keberkahan dan inspirasi dan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak gitu ya dari sejarah Andalusia ini yang spesifikally mungkin di bab ini adalah kita pelajari ya tentang gimana keilmuannya di sana. Jadi suatu hal yang mudah-mudahan kita bisa bangun ya sebagaimana kata Zaid tadi mungkin bukan generasi kita zaman sekarang gitu ya yang merasakan atau meraih atau memanen hal tersebut gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita yang punya spirit bisa menginisiasi, bisa membangun budaya ilmu, membangun institusi yang mungkin masih dalam tahap perintisan. Dan mudah-mudahan hasilnya ya kalau qadarullahnya kita bisa merasakan, kita masih bisa melihat itu, tapi setidak-tidaknya kita sudah memiliki pahala ya ataupun juga kesadaran untuk mewujudkan hal itu setidaknya dalam diri sendiri ataupun lingkungan terdekat kita. Mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman semuanya, atas apa atas insight-insight yang sangat inspiring ya, baik di dalam diskusi di kolom chat ataupun juga yang tadi tanggapan secara langsung. Barakallahu fikum ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya. Kita akan membahas tentang budaya ilmu di alam Melayu ya, yang di masa-masa kerajaan Islam di Nusantara. Tuh jadi contoh yang lebih relate lagi ya. Nanti selanjutnya akan ada contoh yang dari ISTEC, dari apa UTM, KESIS dan lain sebagainya yang nanti akan menunjung pada penutup ya dari kesempatan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti pengumuman berikutnya mungkin akan disampaikan di grup ya dan dalam waktu dekat kita akan ada Readers Connect lagi. Nanti akan kita cari lagi ya tanggal cantiknya. Jadi nantikan saja. Itu kurang lebih cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Bang Rahmat, Tetia, dan teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Allah